Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimulakan oleh Allah, bertemu kembali kita dalam mempelajari kitab Fikih Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih membahas tentang kitab At-Taqrirat Sadidah fil Masail Mufidah karya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizallahu ta'ala. Kita masih bicara tentang hukum air, ya. Hukum air yang ketiga. Setelah kita berbicara yang pertama, sekali lagi kita ingatkan, yang pertama kita bicara tentang air yang suci, ya, dan mensucikan. Yang kita bahas kedua tentang air yang suci tapi makruh untuk digunakan. Dan yang ketiga tentang air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan kemarin kita sudah bahas tentang air mustakmal, yaitu air bekas sisa bersuci yang tidak bisa digunakan, ya, untuk yang bersifat keparduan, ya. Sudah selesai untuk air mustakmal. Monggo bagi yang belum melihatnya bisa lihat video sebelumnya tentang air mustakmal. Nah, kita lanjut ke air yang ketiga, ya, air yang kedua setelah mustakmal, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua yaitu air mukhallid atau air yang bercampur dengan benda-benda mukhallid. Nah, air kita ini, air yang biasa bersuci, apabila bercampur dengan benda-benda mukhallid, ya, benda-benda mukhallid itu apa sih? Yang bisa mengubah asal air, sifat air. Jadi air awalnya air suci, kemudian kecampuran dengan benda suci lainnya yang mengubah, ya, asal air ini. Misal contoh, kemarin kita masih bicara tentang air di bawah 2 kula, ya saudaraku. Air yang di bawah 2 kula. Kemudian misalnya air di dalam gelas, atau air yang di dalam bak kita, atau air di dalam ember kita. Kemudian kecampuran suatu benda yang melarutkan air. Sekali lagi, benda ini melarutkan air sehingga mengubah warna air menjadi warna yang berbeda dari sebelumnya. Contoh, ya, kecampuran dengan air jeruk dan mengubah warnanya menjadi oranye, atau kecampuran tinta mengubah warnanya jadi hitam, ya, dan kecampuran benda-benda lainnya, ya, maka air ini dikatakan airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, ya. Air ini suci tapi tidak mensucikan, ya. Benda-benda apa yang dikategorikan benda mukhallid yang bisa mengubah, ya, warna, rasa, dan bau dari air asal? Yang pertama adalah kopi. Air kecampuran kopi, ya, maka berubah warnanya jadi hitam, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kecampuran gula, ya, mengubah warna airnya menjadi manis, asalnya menjadi manis, maka ini pun tidak bisa digunakan bersuci. Kecampuran kecap misalnya dan mengubah warna air menjadi hitam, maka air ini pun tidak bisa untuk bersuci. Ya. Kecampuran perasan anggur, ya, juga tidak bisa untuk bersuci. Ya. Ini kalau sifatnya sedikit, ya, sedikit. Kemarin kita bicarakan bahwa air segelas pun bisa dipakai untuk bersuci. Nah, air ini nggak bisa dipakai bersuci. Nah, bagaimana kalau dalam bak? Nah, nih, umumnya kita di rumah punya bak. Nah, bak mandi kita biasanya di sisi kanan kirinya, ya, sudut-sudutnya itu, ya, ada sabun, ada sampo. Tiba-tiba, ya, kita merasa sabunnya jatuh, atau mungkin cairan sabunnya jatuh ke air. Nah, perhatikan saudaraku, kalau ini bercampur dengan air yang di bak, ya, dan kemudian airnya berubah
kemudian menjadi seperti sampo dan itu kita lihat warnanya berubah ya, sesuai dengan warna sampo kemudian berbusa ya. Begitu juga kalau air sabun, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci yang wajib ya. Jadi air kita yang ada di bak kita kalau kecampuran dengan sampo, kecampuran dengan sabun atau benda-benda cair lainnya memasuki bak, maka air itu kemasukan benda mukholid yang mengubah warna air, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib itu apa sih? Bersuci yang wajib adalah kita tidak bisa pakai untuk berwudu ya, karena kecampuran dengan benda yang suci lainnya ya, dan mengubah airnya. Kemudian kita pakai untuk mandi wajib. Nah ini tidak bisa digunakan. Misalnya mandi karena kita keluar mani atau kita sedang bersih gitu ya, dari misalnya haid dan sebagainya. Ini tidak bisa digunakan saudaraku. Tapi kalau untuk mandi sunnah lainnya, mandi kita sehari-hari, bukan untuk bersuci dalam hal wajib, itu masih boleh digunakan. Tapi kalau untuk yang sifatnya wajib, ini tidak bisa digunakan ya. Jadi sekali lagi kita berhati-hati saudaraku ya. Kita menaruh sampo, menaruh sabun, jangan dekat dengan atau di pinggir dari bak-bak kita. Kalau kita mandi wajib atau kita wudhu dengan air itu, kita tidak bisa karena airnya berubah warnanya ya, atau berubah kelihatan ada sabunnya. Nah ini air kemasukan benda mukholid dan ini jenis air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, beda ya. Nah, ini sekali lagi berhati-hati saudaraku untuk hal-hal seperti ini. Dan kemudian kalau air ini bercampur dengan benda-benda mujawir, contohnya bak kita, kemasukan debu, kemasukan daun, kemasukan batu, kemasukan lumut. Nah, apakah air ini masih bisa dipakai untuk bersuci? Nah, ini beda saudaraku dengan yang tadi ya. Kalau air mukholid yang akhirnya mengubah warna air ya, sifat airnya berubah dan ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau kecampuran benda mujawir ya, seperti tanah, pasir, debu ya, kayu ya, lumut ya, kemudian daun masuk ke dalam bejana kita, maka air ini masih bisa digunakan untuk bersuci ya. Jadi masih bisa digunakan untuk bersuci ya, karena tidak mengubah asal air. Kemasukan kayu tetap aja ya, air ini masih bisa dipakai bersuci, tidak mengubah warnanya. Walaupun misalnya terjadi air ini warna hitam, misalnya tiba-tiba mengubah sedikit air berubah menjadi sedikit hitam, tetap karena ini benda-benda yang dikatakan benda-benda mujawir, maka masih bisa digunakan untuk bersuci ya. Itu penjelasan tentang ya air yang kecampuran dengan benda-benda mujawir. Jadi jelas ya saudaraku yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita bicara tentang air mustakmal ya, air yang nggak bisa dipakai untuk bersuci karena bekas bersuci ya, jadi bekas bersuci ya, misalnya dari muka kita jatuh, nah itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang sifatnya wajib itu tidak bisa untuk bersuci, air mustakmal namanya. Kemudian air ya, air yang kecampuran benda-benda mukholid yang mengubah warna, rasa ya dan bau dari air, maka itu tidak bisa digunakan juga untuk bersuci. Tapi kalau kecampuran dengan benda-benda mujawir ya, seperti lumut, batu, kayu, daun ya, debu dan sebagainya ya, benda-benda mujawir, maka itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.